Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang aturan ARB yang terbaru ya teman-teman. ARB dan ARA. Ini jadi ARB itu auto rejection bawah. Jadi ketika saham dalam satu hari langsung menyentuh harga bawah. Nah, kalau sebelumnya cuma sekitar 7%, sekarang bisa sampai 15% ya teman-teman. Terus hal ini berlaku untuk setiap rentang harga saham mulai 5 Juni. Jadi aturan ARB 15% ini berlangsung sampai mulai 5 Juni. Jadi ini tanggal berapa ini? Sekarang 1 Juni ya. Jadi 5 Juni mungkin hari apa ya? Senin mungkin ya. Jadi 1 Juni ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, hari Senin ya. Itu udah 15%. Ini adapun auto reject ya untuk ARA. Jadi kalau saham yang terutama untuk saham-saham yang IPO itu tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku sesuai kebijakan saat ini, yaitu 35% untuk saham dengan rentang harga 50 sampai 200, 25% untuk saham dengan rentang harga lebih dari 200 sampai 5000, kemudian 20% untuk saham dengan rentang harga di atas 5000. Nah, ini kira-kira yang diuntungkan siapa ya? Kita bisa melihat ya. Ya, bisa diuntungkan bisa dirugikan ya, karena kalau ARA kan semakin batas atasnya semakin tinggi kita semakin senang ya kalau kita punya sahamnya ya. Tapi kalau pas ARB ya kita semakin nangis. Sebagai contoh, kalau misalnya saham-saham yang habis bagi dividen itu kan biasanya ARB sekali, itu kan ada yang 2 kali itu kan. Sekali ARB 7%, besoknya ARB lagi 7%, kan 14%. Nah, ini kalau ARB 2 kali aja udah 30%. Jadi ini retail atau yang punya saham, masyarakat yang punya saham tertentu ya, misalnya mau ambil dividennya sebuah saham, itu harus benar-benar berpikir ke sana ya, karena batas ARB-nya sekarang sudah naik ya. Kalau ARB-nya 2 kali lipat aja udah 30% ya, udah banyak sekali ya. Sebagai contoh mungkin ini ya, ini ada ARB-nya misalnya apa? Yang kemarin habis ARB itu apa ya? PTBA coba. PTBA ini ya. Ini sempat ARB ini ya, dari 4140. Tapi ini belum dividen ya. Kalau dividen tuh ada kayaknya sudah bagian dividen ya. Nah, ini setelah bagian dividen ARB ya, ARB Adaro itu ARB berapa kali itu ya? ARB sekali ya. Sekali, terus kemudian sudah sempat naik tapi kemudian turun lagi ya. Nah, ini kita harus benar-benar memanage ya ke strategi kita ya, ketika kita mengharap sebuah dividen sebuah saham. Misalnya dividennya sekitar 10%, ARB-nya sekali 15% ya sudah nggak begitu worth it ya. Kalau misalnya kita mendekati pembagian dividen baru masuk ya. Nah, yang agak mengkhawatirkan yang saham-saham IPO ya teman-teman. Jadi saham-saham IPO itu kan biasanya langsung melejit tinggi gitu kan. Setelah itu ARB berjilid-jilid, misalnya kayak Bukalapak. Coba Bukalapak itu, nah ini sempat naik di 1100 ya, setelah itu ARB ya turun, sekarang tinggal 197 ya. Jadi teman-teman yang seneng saham IPO itu
harus benar-benar dipertimbangkan ya, karena sekarang ARB-nya lebih lebih banyak. Kalau yang diuntungkan siapa ya? Ini lebih yang diuntungkan adalah market maker ya, karena mereka untuk menurunkan atau menaikkan suatu saham itu nggak kehilangan momentum ya teman-teman. Jadi misalnya sebuah saham sudah bagi dividen terus kemudian pengen diturunkan harganya, itu ya dalam satu hari sudah bisa langsung turun 15%, nggak perlu nunggu besoknya lagi diturunkan lagi gitu kan, perlu modal lagi gitu kan. Jadi ya kita sebagai retail ya kita harus mengikuti itu, kita jangan sampai terjebak dalam ini ya saham-saham yang terutama saham-saham gorengan ya. Misalnya kemarin tuh ada saham apa ya yang naik tinggi itu, deal coba deal ya. Nah ini deal ini kan kemarin sempat naik tinggi dari 220 ke 280 ya. Ini bahkan dari 169 ya teman-teman. Ini dari 169 ke 258 tuh berapa persen coba? 258 dikurangi 169. 258 dikurangi 169 dibagi 169. Ini naik 50%. Tapi nggak dalam sehari ini teman-teman. Ini kalau bandarnya pengen menaikkan deal ini ke harga 52%, dia cuma butuh waktu 3 hari. Nah ini kalau di sini kita lihat waktunya itu sampai berapa ini ya, 8 Mei sampai 29 Mei, hampir 1 bulan ya. Nah ini kan yang kita harus benar-benar paham ya, ketika kita masuk suatu saham itu harus tahu resikonya. Nah ketika turun deal ini turun dari tanggal, enaknya yang pakai ini aja, pakai Mire aja. Ada beberapa kebijakan bursa yang sebenarnya itu menguntungkan market maker ya, bukan menguntungkan retail ya teman-teman. Salah satunya adalah penghilangan kode ya, kode bandar itu kan, atau kode sekuritas itu kan membuat retail gak bisa menebak ya ini arahnya kemana gitu ya. Misalnya deal ini ya, deal lambat ya. Nah ini kan dari harga 280 dia ARB ke 224, kemudian turun lagi ke 210. Ini butuh waktu berapa hari ini? 1, 2, 3. Nah, besok kalau aturan baru ini dalam waktu sehari bisa turun 15%. Nanti dari 280 dikurangi 15% berapa? 280 kali 15%, 42 ya, dikurangi 280, berarti langsung turun ke 238. Dalam sehari ini bisa turun ke 238 teman-teman. Jadi terus besoknya lagi turun lagi 15%, jadi berapa? Coba misalnya 238 kali 15%, 35, berarti turun ke 203. Berarti besoknya lagi langsung turun ke 203. Besoknya lagi 15% bisa turun lagi. Jadi dalam sehari suatu saham itu bisa naik atau turun itu tergantung dengan aturan yang baru ini untuk ARB 15%, tapi untuk saham yang naik itu ada aturan tadi sesuai dengan range harganya ya. Ada yang 20%, ada yang 25% gitu ya. Jadi disesuaikan. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk pembahasan tentang aturan baru ARB dan ARA ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.